pagi adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa. Joyce, 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 Joyce. Sukacita, 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 Sekali lagi lo tanya, apa kabar semua? Luar biasa. Joyce, 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 Joyce. Sukacita, 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 Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini ada waktu untuk kita mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melewati ibadah online. Adik-adik, saat ini kita tinggalkan semua kesibukan kita karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya berdiri, tinggalkan hal-hal yang lain karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Sambil berdiri semua kita menyanyi pujian hari ini harinya Tuhan. Ayo kita bersemangat, bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Ya, semua hari harinya Tuhan, baik hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Semua hari adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan sepanjang kehidupan kita. Saat ini kita akan memulaikan ibadah. Untuk itu kita akan berdoa bersama. Adik-adik silakan buka tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini kami bersyukur ada kesempatan kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami dengan ungkapan syukur. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semua rindu mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause, kita angkat pujian dengan pujian firman Tuhan ku dengar.
dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Melihat perjalanannya dan belajar dari perjalanan Paulus, ya, kita belajar dari perjalanan Paulus dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing yang saat ini sedang menonton atau mau belajar firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati setiap kami dalam kami belajar pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami pelajari bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan karena Papa dan Mama yang ada di samping kami, yang selalu memimpin kami, yang menemani kami dalam belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kehidupan kita. Nah, tapi adik-adik, sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan, lebih dulu mau kita coba bayangkan, salah satu dari kalian ada yang bilang, "Wih, aku sama keluargaku minggu depan akan jalan loh, akan berangkat loh." "Wih, kemana itu?" "Kami mau ke Kalimantan." "Hah? Kalimantan? Mau ngapain?" "Oh, ternyata kalian mau ke Kalimantan untuk menyampaikan firman Tuhan, mau menyampaikan kabar keselamatan, atau untuk melayani, menginjili orang-orang yang ada di Kalimantan." Kita percaya bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada kita hati untuk melayani dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menyertai setiap perjalanan penginjilan kita. Sama halnya dengan Rasul Paulus, adik-adik. Begitu juga dengan Rasul Paulus dan juga temannya Barnabas. Kita akan belajar dan melihat mereka perjalanan mereka. Di Antioquia, jemaat yang ada di sana, mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka dikirimkan orang-orang yang bisa menginjili di daerah-daerah itu. Lalu datanglah Paulus dan juga Barnabas sebagai seorang penginjil yang diutus oleh Tuhan. Nah, perjalanan pertama mereka dimulai dari Antioquia, mereka mulai di Seleukia. Di Seleukia mereka berjalan dan mereka menginjili di pulau-pulau itu sampai akhirnya mereka di suatu tempat yang namanya kota Siprus. Nah, di kota Siprus mereka menyampaikan tentang keselamatan dan tentang Sang Juru Selamat kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Mereka menyampaikan tentang Sang Juru Selamat di gereja, bahkan di daerah-daerah di tempat itu. Bahkan seluruh pelosok pulau itu pun mereka sampaikan tentang keselamatan Sang Juru Selamat itu. Lalu pada saat menyampaikan itu, Barnabas sangat bahagia. Dia sangat merasa bersuka cita, dia bergembira karena itu adalah tempat kelahirannya atau kotanya Barnabas.
waktu dia menyampaikan firman Tuhan di sana bersama dengan Paulus, dia bersyukur karena dia bisa menyampaikan kabar pada orang-orang yang ada di tempat kelahirannya atau kampung halamannya, adik-adik. Nah, dari situ karena Injil ini sudah disampaikan dan sudah menyebar ke seluruh pelosok daerah pulau itu, gubernur yang ada di situ pun tertarik dan dia mulai percaya dengan Injil yang dia dengar, yang telah disampaikan oleh Paulus dan juga Barnabas. Dan dia pun mengundang mereka untuk ke Siprus. Nah, di Siprus itu dia diajarkan tentang firman Tuhan, diajarkan tentang siapa itu keselamatan, disampaikan kabar Injil pada gubernur yang ada di kota itu dan juga kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, tetapi ada penyihir jahat yang ingin menggagalkan rencana mereka dalam memberitakan firman Tuhan dan memberitakan tentang kabar keselamatan. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, rencana jahat itu pun tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan melindungi hamba-hambanya, anak-anaknya yang sedang mendengar firman Tuhan dan juga sedang menyampaikan kebenaran firman dan juga tentang keselamatan itu. Setelah itu adik-adik, mereka mengajar di tempat itu di Siprus. Mereka kemudian pergi menuju dan mereka meninggalkan kota itu, pulau itu. Mereka menuju ke tempat yang namanya Pulau Pafos. Nah, dari Pafos mereka juga begitu adik-adik. Mereka menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, mereka menyampaikan tentang Injil di sana dan banyak orang yang mulai percaya, banyak orang yang mendengar firman Tuhan itu, banyak orang yang mendengar tentang keselamatan itu. Lalu karena banyak orang mendengarnya dan banyak orang yang menerima, mereka pun Barnabas dan juga Paulus meninggalkan tempat itu lagi. Mereka menuju ke Perga dan di Perga mereka menuju ke yang utara atau Antioquia Pisidia. Di sana mereka menyampaikan kabar keselamatan, kabar tentang Sang Juru Selamat, kabar yang menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang di sana. Banyak sekali orang yang percaya adik-adik kepada Injil itu. Tetapi sebagian dari orang Yahudi merasa sangat iri hati. Mereka tidak suka dan mereka pun bekerja sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka bekerja sama untuk mengusir, untuk menganiaya, dan mengatakan kepada jemaat-jemaat itu bahwa apa yang disampaikan Paulus dan juga Barnabas itu adalah bohong. Mereka menyampaikan hal-hal yang palsu. Itu disampaikan oleh sebagian orang Yahudi yang tidak suka dengan kabar Injil itu. Lalu Barnabas dan Paulus pun dianiaya di tempat itu. Mereka diusir. Lalu mereka pergi dari tempat itu adik-adik. Mereka pergi ke kota yang namanya Ikonium. Nah, di kota Ikonium juga banyak orang yang percaya setelah mendengar kabar keselamatan, kabar Sang Juru Selamat. Tetapi orang-orang yang ada di sana, sebagian orang Yahudi juga tidak suka dan mereka menghasut orang-orang lain, orang-orang yang ada di situ untuk mengusir Paulus, menganiaya mereka, bahkan mengusir mereka dari tempat itu. Nah, Paulus dan juga Barnabas setelah diusir, mereka pun keluar dari tempat itu. Mereka pergi ke kota yang namanya Listra dan Derbe. Nah, di sana mereka menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, dan pada saat itu adik-adik ada seorang anak muda yang sejak lahir dia sudah cacat. Pada saat dia mendengarkan kabar yang disampaikan oleh Paulus dan juga Barnabas, dia percaya dan mukjizat Tuhan pun terjadi. Dia pun sembuh adik-adik. Dia pulih, kakinya yang cacat pun menjadi sembuh. Kenapa? Karena kuasa Tuhan dan karena dia percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus tentang keselamatan itu benar. Lalu adik-adik, di situ Paulus dan Barnabas sangat kecewa. Loh, kok kecewa loh? Kan orangnya sembuh, kan dia percaya sama Tuhan, kok bisa kecewa? Ya adik-adik, Paulus dan juga Barnabas kecewa karena ternyata mereka menganggap bahwa Rasul Paulus dan juga Barnabas adalah seorang dewa yang menyerupai bentuk manusia. Dan mereka memberikan persembahan mereka kepada Barnabas dan juga Paulus. Dan itu sangat mengecewakan Paulus dan juga Barnabas.
Dan akhirnya Paulus dan Barnabas mengajarkan kepada mereka bahwa mereka bukanlah dewa. Dan mereka seharusnya menghentikan pemujaan mereka terhadap dewa-dewa. Mereka harus kembali kepada Allah yang hidup, yang memberikan mereka kehidupan dan melepaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Nah, setelah perjalanan dari situ adik-adik, Paulus dan juga Barnabas bersyukur karena mereka bisa melayani orang-orang yang ada di sana. Dan mereka melihat bahwa orang-orang yang sudah mereka layani, yang sudah mereka injili, itu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mereka boleh melihat ada pertumbuhan iman di sana. Sehingga akhirnya pada saat itu mereka pun kembali lagi menuju kota-kota yang ada di sana. Mereka kembali ke Ikonium, mereka kembali ke Antiochia Pisidia, mereka kembali ke Listra dan Derbe, dan akhirnya mereka pun pulang menuju Atalia. Nah, mereka bersyukur kepada Tuhan dan mereka kembali ke kota itu, Antiochia Syria, dan mereka kembali ke tempat awal mereka dengan rasa syukur. Mereka bersyukur karena sudah melayani Tuhan. Adik-adik, begitupun dengan kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kita nafas hidup sampai hari ini. Nah, Roh Kudus juga bukan hanya menyertai Paulus dan juga Barnabas adik-adik saat mereka menyampaikan Injil. Kita juga Tuhan akan sertai. Roh Kudus juga akan menyertai kita pada saat kita menyampaikan kabar Injil. Nah, bagaimana loh cara menyampaikan kabar Injil? Kan sekarang nggak bisa keluar. Kan sekarang lagi pandemi COVID-19. Gampang sekali. Adik-adik, kita sangat mudah menyampaikan kabar Injil. Caranya tinggal kita bagikan link-link sekolah minggu kita kepada teman-teman yang ada di luar kota, kepada keluarga kita, atau kepada teman-teman sekelas kita. Kita bagikan pada mereka supaya mereka juga bisa belajar firman Tuhan. Mereka juga bisa belajar tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan juga kita bisa menyampaikan kabar Injil kepada semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan sampai ke seluruh dunia. Contohnya tadi seperti Lause begini. Lause pakai baju adatnya Lause, pakai baju Kalimantan. Supaya Lause bisa apa? Supaya Lause bisa kembali menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang yang ada di kampung halamannya Lause. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kami bisa bersama-sama belajar tentang penginjilan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengutus Paulus dan Barnabas dalam menyampaikan Injil pada masa mereka, dan pada masa sekarang Tuhan sudah mengutus kami sebagai anak-anak-Mu untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengakhirinya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Halo teman-teman, hari ini kita bertemu lagi. Ayat hafalan kita adalah Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuskanlah